jiwa yang terpilih, ada satu aspek penting dalam hidup yang mungkin tidak Anda perhatikan. Aspek ini secara halus memengaruhi hidup Anda, bahkan tanpa Anda sadari. Mungkin Anda terjebak dalam masa lalu, dan hal ini mungkin akan merusak masa kini Anda. Namun, jangan khawatir, ada trik rahasia yang bisa membantu untuk mengatasi hal ini. Simak terus untuk mengetahui cara melakukannya. Bagi jiwa yang terpilih, seringkali ada kecenderungan untuk merenungkan masa lalu sebagai usaha untuk memperbaiki atau menyembuhkan diri dari trauma yang dialami. Banyak jiwa yang terpilih menghadapi pengalaman sulit, dan menengok ke belakang adalah cara alami untuk memahami dan memproses peristiwa tersebut. Namun, terus-menerus fokus pada masa lalu dapat menjadi beban yang berat, menghalangi mereka mencapai potensi penuh. Ketika Anda terjebak dalam kenangan masa lalu, rasanya seperti membawa beban berat yang membuat Anda sulit bergerak maju dalam hidup. Semakin Anda berfokus pada apa yang telah terjadi pada masa lalu, semakin sedikit energi dan perhatian yang Anda miliki untuk masa kini dan masa depan. Masa lalu seringkali menyimpan rasa sakit dan tantangan yang signifikan bagi jiwa yang terpilih. Hal ini dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk terus mengingat kembali kenangan lama, berharap menemukan jawaban atau kelegaan. Namun fokus ini dapat menjebak Anda dalam siklus menghidupkan kembali luka lama daripada menyembuhkannya. Semakin sering Anda memikirkan luka masa lalu, semakin besar pengaruhnya terhadap tindakan dan perasaan Anda saat ini. Hal ini dapat membuat Anda sulit melihat kemungkinan baru atau menerima pengalaman baru. Sangat umum bagi jiwa yang terpilih mengalami penderitaan akibat pengalaman masa lalu, karena masa lalu seringkali meninggalkan bekas emosional yang mendalam. Refleksi konstan ini dapat menjadi kebiasaan, sehingga sulit untuk melepaskan diri dari pola-pola negatif. Anda mungkin mendapati diri Anda mengulang situasi lama dalam pikiran, mencoba memahami apa yang salah, atau bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu secara berbeda. Ketergantungan emosional adalah konsep yang mungkin baru bagi sebagian orang, tetapi penting untuk memahami bagaimana ini dapat membuat jiwa yang terpilih terjebak di masa lalu. Ketergantungan emosional terjadi ketika seseorang merasa tergantung pada emosi tertentu yang dirasakan berulang kali, baik positif maupun negatif. Bagi jiwa yang terpilih, ketergantungan ini seringkali berpusat pada emosi negatif yang terkait dengan pengalaman masa lalu. Hal ini menciptakan kebutuhan kuat dan hampir tidak terkendali untuk mengalami perasaan tertentu, yang dapat membuat Anda mencari situasi atau kenangan yang memicu emosi tersebut, meskipun menyakitkan atau merugikan. Ketika Anda terjebak dalam ketergantungan emosional, Anda mungkin mendapati diri Anda terus memikirkan peristiwa masa lalu yang memicu emosi yang kuat. Kebiasaan ini membuat Anda terjebak dalam pikiran yang sama, selalu mencari pemulihan emosi yang sama. Menghidupkan kembali emosi masa lalu dapat mempengaruhi cara Anda mengalami masa kini dan masa depan. Jika Anda terbiasa merasa sedih, marah, atau terluka, maka otak Anda akan mencari alasan untuk merasakan emosi tersebut lagi, meskipun situasi saat ini tidak memerlukannya. Hal ini menciptakan siklus perilaku berulang, di mana Anda selalu tertarik kembali ke perasaan dan kenangan lama. 1. Emosi sebagai pelarian. Terkadang, seseorang terjebak pada emosi negatif karena perasaan tersebut bisa menjadi cara untuk menghindari perasaan yang lebih dalam dan tidak nyaman. Ini sangat umum terjadi bagi jiwa yang terpilih yang mungkin menghadapi tantangan dan trauma signifikan dalam hidup. Emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau kebencian dapat menjadi perisai untuk melindungi Anda dari menghadapi perasaan kerentanan, ketakutan, atau sakit. Ketika Anda fokus pada emosi negatif, itu bisa menjadi cara untuk mengalihkan diri dari masalah yang lebih dalam, yang terasa terlalu sulit untuk dihadapi. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami siklus ini dengan intens, karena trauma masa lalu mereka bisa sangat mendalam dan kompleks. Emosi negatif mungkin terasa lebih aman atau lebih familiar dibandingkan menghadapi rasa sakit yang mendasarinya.
Hal ini menciptakan pola di mana Anda mencari situasi yang memicu emosi negatif tersebut, sehingga memperkuat siklus tersebut dan membuatnya lebih sulit untuk dilepaskan. 2. Tidak merencanakan masa kini yang lebih baik. Menyadari tanda-tanda bahwa Anda hidup di masa lalu sangat penting untuk bergerak maju. Salah satu tanda yang jelas adalah tidak merencanakan masa kini yang lebih baik. Ketika Anda tidak membuat rencana atau menetapkan tujuan untuk masa kini dan masa depan, itu menunjukkan bahwa fokus Anda terjebak pada pengalaman masa lalu. Hidup di masa lalu seringkali berarti Anda tidak sepenuhnya terlibat dengan hidup Anda saat ini, yang bisa menyebabkan kurangnya motivasi atau perasaan terjebak. Jika Anda tidak ada rencana untuk masa kini, maka Anda mungkin terhanyut dalam kehidupan tanpa arah yang jelas. Hal ini dapat mencegah Anda mencapai tujuan dan mencapai potensi Anda. Merencanakan masa kini yang lebih baik melibatkan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yang memberikan tujuan dan arah dalam hidup Anda. Hal ini bisa mencakup tugas harian yang sederhana, tujuan pengembangan diri, atau ambisi hidup yang lebih besar. Dengan membuat rencana, Anda menciptakan peta jalan yang membimbing Anda menuju masa depan yang lebih memuaskan dan sukses. 3. Terus-menerus bercerita tentang masa lalu. Menceritakan kisah tentang trauma masa lalu secara berulang kali adalah tanda jelas bahwa Anda hidup di masa lalu. Meskipun normal untuk membahas pengalaman masa lalu Anda, tetapi jika melakukannya terlalu sering dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan spiritual Anda. Ketika Anda terus mengulangi cerita yang sama, maka Anda memperkuat kenangan dan emosi tersebut, yang membuat Anda lebih sulit untuk bergerak maju dan fokus pada masa kini. Menceritakan trauma masa lalu memang dapat memberikan kelegaan sementara, tetapi hal itu juga dapat membuat Anda terjebak dalam siklus negativitas. Setiap kali Anda mengingat kembali kisah-kisah ini, Anda mengalami kembali emosi yang terkait dengannya. Hal ini dapat membuat emosi tersebut tetap segar dalam pikiran Anda, sehingga mencegah Anda untuk sembuh dan melepaskan diri. Penting untuk menemukan keseimbangan antara mengakui masa lalu dan tidak membiarkannya mendominasi masa kini. Berbagi pengalaman dapat menjadi bagian penting dari proses penyembuhan, terutama ketika dilakukan dalam lingkungan yang mendukung, seperti terapi atau kelompok yang mendukung. Namun, jika Anda terlalu sering membawa cerita yang sama dalam percakapan sehari-hari, itu mungkin tanda bahwa Anda tidak melangkah maju. Salah satu cara untuk mengenali jika Anda terlalu banyak membahas masa lalu adalah dengan merefleksikan seberapa sering Anda membicarakannya dan konteks saat Anda melakukannya. Jika Anda menyadari bahwa trauma masa lalu Anda terlalu sering muncul, bahkan dalam situasi yang tidak relevan, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan mengapa Anda merasa perlu mengingat kembali kenangan tersebut begitu sering. 4. Mengubah perspektif. Mengubah perspektif adalah alat yang kuat untuk mengubah cara Anda menjalani hidup. Pola pikir Anda memainkan peran penting dalam membentuk realitas. Ketika Anda fokus pada hasil yang positif daripada terjebak dalam negatif, Anda dapat mengubah respons emosional dan pandangan Anda secara keseluruhan. Kebiasaan dan cara Anda menanggapi sebuah situasi sangat dipengaruhi oleh perspektif Anda. Jika Anda cenderung berfokus pada aspek negatif kehidupan, otak Anda akan terbiasa mencari dan mengharapkan hal-hal negatif. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana pikiran dan perasaan negatif menjadi reaksi default Anda terhadap situasi apapun. 5. Rahasia untuk hidup di masa kini. Sekarang, mari kita bahas trik rahasia yang bisa membantu untuk mengatasi hal ini. Anda mungkin terkejut, tetapi cara paling efektif untuk hidup di masa kini adalah dengan mempraktikkan meditasi. Meditasi seringkali disalahpahami atau diabaikan sebagai aktivitas sepele, tetapi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan spiritual, terutama bagi jiwa yang terpilih. Meditasi melibatkan pemusatan pikiran dan menghilangkan aliran pemikiran yang mungkin memenuhi pikiran Anda, sehingga membantu mencapai keadaan yang tenang dan jernih. Banyak orang yang menganggap meditasi sebagai pemborosan waktu,
jika mereka belum mengalaminya secara maksimal. Saat Anda bermeditasi, Anda melatih pikiran Anda untuk tetap fokus pada momen saat ini. Praktik ini dapat membantu Anda lebih sadar akan pikiran dan perasaan Anda, tanpa terjebak di dalamnya. Daripada membiarkan pikiran melayang ke penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan, Anda belajar untuk mengaitkan diri Anda pada masa kini. Perubahan fokus ini dapat membantu memutus kebiasaan hidup di masa lalu dan meningkatkan apresiasi yang lebih besar terhadap semasa kini. Meditasi tidak harus rumit. Anda dapat memulai dengan hanya beberapa menit setiap hari. Temukan tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan fokus pada napas Anda. Saat Anda menarik dan mengeluarkan napas, cobalah melepaskan pikiran apapun yang muncul. Jika pikiran Anda mulai mengembara, kembalikan fokus Anda secara perlahan ke napas Anda. Seiring waktu, praktik ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengelola stres dan tetap hadir pada momen saat ini. 6. Melepaskan. Melepaskan trauma masa lalu dan merangkul momen sekarang adalah langkah penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesehatan mental dan spiritual, terutama bagi jiwa yang terpilih. Proses melepaskan beban emosional lama dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti mengurangi stres, meningkatkan ketahanan, dan memperbaiki hubungan. Belas kasih pada diri sendiri juga merupakan elemen kunci dalam proses melepaskan. Seringkali, jiwa yang terpilih adalah pengkritik terbesar bagi diri mereka sendiri. Terus mengulang kesalahan dan kegagalan masa lalu itu tidaklah baik. Mengakui bahwa semua orang membuat kesalahan dan bersikap baik pada diri sendiri dapat membantu Anda mengatasi penilaian diri. Belas kasih pada diri sendiri melibatkan memperlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama, seperti yang akan Anda berikan kepada teman dekat. Perubahan pola pikir ini dapat mengurangi banyak tekanan internal dan rasa bersalah yang membuat Anda terikat pada masa lalu. Saat berbicara tentang hidup di masa kini, hal ini tidak bermaksud agar Anda menekan trauma, tetapi menemukan kedamaian dengannya. Ini berarti membiarkan diri Anda untuk sepenuhnya merasakan dan memahami emosi yang ada daripada menekannya. Menulis jurnal juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk memproses emosi, karena menuliskan pikiran dan perasaan Anda dapat membantu untuk mendapatkan kejelasan dan perspektif. Penting untuk diingat bahwa perubahan memerlukan waktu dan usaha. Setiap langkah dalam melepaskan pola lama dan merangkul perspektif baru merupakan pencapaian yang signifikan. Dengan mengenali tanda-tanda bahwa Anda hidup di masa lalu, baik melalui ketergantungan emosional, menghindari membuat rencana untuk masa kini, atau pengulangan cerita masa lalu, maka Anda memberdayakan diri untuk membuat pilihan yang sadar. Memilih untuk mempraktikkan kesadaran, meditasi, dan belas kasih pada diri sendiri dapat berdampak secara mendalam pada kemampuan Anda untuk tetap berakar pada momen saat ini. Pengampunan, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, memainkan peran penting untuk melepaskan beban emosional yang menahan Anda. Melalui pengampunan, Anda dapat mengembangkan ketahanan dan membuka diri untuk kemungkinan baru bagi pertumbuhan dan kebahagiaan. Ingatlah, kekuatan untuk membentuk masa depan terletak pada kemampuan Anda untuk melepaskan apa yang tidak lagi membantu Anda dan merangkul peluang saat ini. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, perlakukanlah diri Anda dengan lembut dan rayakan setiap langkah maju, sekecil apapun itu. Dengan dedikasi dan ketekunan, Anda dapat menciptakan hidup yang penuh kejelasan, kedamaian, dan tujuan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.